Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 236500-9 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan PPT dari proposal yang telah saya buat. Adapun judul saya yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Data Perpustakaan Sekolah berbasis web dengan fitur statistik penggunaan buku. Nah, yang pertama bab 1 pendahuluan. Nah, di sini latar belakangnya, perpustakaan adalah sebuah sistem penting dalam lembaga pendidikan yang mendukung fungsi-fungsi perpustakaan seperti membaca, meminjam, dan mengembalikan buku. Perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebaran, pengawetan, dan pelestarian informasi. Perkembangan informasi teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat. Penggunaan website dalam menyampaikan informasi sangatlah membantu dan bermanfaat bagi para lembaga-lembaga atau perusahaan. Informasi didapatkan dengan sangat mudah melalui website yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun saja melalui internet. Penerapan teknologi informasi perpustakaan menjadikan para pustakawan yang umum dengan teknologi yang meminta penerapan pelayanan berteknologi informasi yang dapat mengakomodasi pustakawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem informasi perpustakaan kini sangat menunjang berbagai aktivitas yang ada di perpustakaan, terutama dalam pengelolaan data perpustakaan. Kemudian dapat membagikan pelayanan yang sangat efektif serta efisien bagi anggota dalam perpustakaan. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan data perpustakaan sekolah berbasis web dengan fitur statistik penggunaan buku. Lanjut, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan data perpustakaan sekolah berbasis web dengan fitur statistik penggunaan buku. Lanjut, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyediakan sistem informasi yang mempermudah pengelolaan data perpustakaan secara digital, efisien, dan terorganisir sehingga proses peminjaman, pengembalian, serta pencatatan buku dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, dengan adanya fitur statistik penggunaan buku, sistem ini juga mampu menyajikan data peminjaman secara real-time yang berguna bagi pustakawan dan pihak sekolah dalam menganalisis minat baca siswa serta merencanakan pengadaan koleksi buku secara lebih tepat sasaran. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Nah, di sini kerangka pikirnya yang pertama, di era digital saat ini, kebutuhan akan pengelolaan informasi yang efisien dan cepat menjadi sangat penting, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Perpustakaan memiliki peran sentral dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan literasi siswa. Namun, untuk menjalankan fungsinya secara optimal, perpustakaan harus ditunjang dengan sistem yang mampu mengelola data koleksi buku, anggota, dan transaksi secara terstruktur serta dapat diakses dengan mudah. Salah satu solusi yang relevan dalam penerapan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses secara fleksibel oleh pengguna. Berikutnya, di lapangan, masih banyak perpustakaan sekolah yang mengelola data secara manual atau hanya mengandalkan aplikasi sederhana. Akibatnya, proses pencatatan buku, peminjaman, dan pelaporan jadi lambat, ribet, dan sering terjadi kesalahan. Selain itu, sekolah juga kesulitan untuk mengetahui data penting seperti buku apa yang paling sering dipinjam atau seberapa sering koleksi buku digunakan oleh siswa. Karena tidak ada data statistik yang jelas, pihak sekolah jadi kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menambah koleksi buku atau menyusun strategi meningkatkan minat baca siswa. Informasi berbasis web yang dapat diakses secara fleksibel oleh pengguna. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah itu, dibutuhkan sistem informasi perpustakaan yang bukan cuma bisa mengelola data, tapi juga punya fitur statistik untuk menganalisis penggunaan buku. Kalau sistemnya berbasis web, pengguna seperti pustakawan dan siswa bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya fitur statistik, sekolah bisa melihat pola peminjaman, tahu buku mana yang paling diminati, dan menilai seberapa efektif koleksi buku yang ada. Nah, sebagai solusi, sistem informasi perpustakaan ini akan dibuat dalam bentuk website yang mudah digunakan dan dilengkapi dengan tampilan yang simpel dan nyaman bagi pengguna. Di dalamnya akan ada fitur utama seperti pengelolaan data buku,
proses peminjaman dan pengembalian, serta tampilan data dalam bentuk grafik atau statistik penggunaan buku. Harapannya, sistem ini bisa membantu pekerjaan pengelolaan perpustakaan jadi lebih cepat dan rapi, sekaligus jadi alat bantu yang berguna untuk sekolah dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Nah, lanjut bab 3, metodologi penelitian. Pertama di sini waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2025 di SMA Negeri 1 Siompu yang berada pada Jalan Poros Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan itu di sini ada dua, yaitu observasi dan pustaka. Nah, untuk teknik observasi, metode ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Sedangkan untuk teknik pustaka, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, alur penelitian. Pertama, di sini proses dimulai saat pengguna mengakses sistem. Kemudian, login. Pengguna memasukkan username dan password. Setelah itu, akan muncul login valid. Nah, di sini, jika loginnya tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan gagal login dan meminta input ulang. Jika login berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, yang mana di sini ada kelola buku, di sini untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data buku. Selanjutnya, kelola anggota untuk mengelola data anggota perpustakaan, siswa maupun guru. Selanjutnya, peminjaman buku, mencatat dan memproses transaksi peminjaman buku, serta pengembalian buku, mencatat pengembalian buku, menghitung denda jika terlambat. Nah, setelah itu di sini akan muncul setelah selesai prosesnya, maka akan logout atau kembali. Selanjutnya, use case diagram. Nah, pertama di sini selanjutnya login pengguna. Pada bagian login pengguna ini ada dua pilihan, yaitu login sebagai admin atau login sebagai siswa. Untuk ketika memilih login sebagai admin, maka akan muncul beberapa dashboard. Yang pertama, kelola data buku, yang mana kelola data buku ini dia ada dua bagian, yaitu di sini dia untuk tambah buku atau hapus buku dan cari buku. Selanjutnya, kelola data anggota. Kelola data anggota ini di sini ada tambah, edit, atau hapus anggota. Selanjutnya, kelola peminjaman. Pada bagian kelola peminjaman ini, dia ada input peminjaman dan cek karakter buku. Selanjutnya, kelola pengembalian. Pada bagian kelola pengembalian ini, dia ada input pengembalian dan hitung denda. Selanjutnya, lihat statistik buku. Pada bagian lihat statistik buku ini, dia terbagi menjadi dua. Ada grafik peminjaman dan buku terpopuler. Nah, selanjutnya cek laporan. Pada bagian cek laporan ini, terbagi menjadi tiga. Ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Nah, selanjutnya jika kita memilih login sebagai siswa, di sini ada dashboard anggota, di mana di sini ada pilihan cari dan pinjam buku dan lihat riwayat peminjaman. Setelah itu selesai. Baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.